Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam ini 579. Oke. Dari pria usia 18 tahun, masih muda ya. Maaf mengganggu Pak Erastus? Enggak sayang, kamu enggak mengganggu saya. Saya ingin bertanya tentang penceritaan Tuhan Yesus Kristus pada saat setelah ia ditemukan oleh orang tuanya dan sebelum diuji di padang gurun. Mengapa ada gap kekosongan perjalanan Kristus ini ada? Bukankah ini merupakan hal yang paling terpenting dalam sejarah manusia? Apakah dikarenakan pada jangka waktu tersebut tidak ada hal yang bermanfaat untuk di-sharekan kepada kita, para pengikut Kristus? Bolehkah saya menerima pandangan Pak Erastus mengenai hal ini? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua pasti didesain Tuhan secara presisi. Ada orang yang mempersoalkan kehidupan Yesus sebelum usia 30 tahun. Jadi sebelum dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi menurut saya, Alkitab pasti memandang, Tuhan Bapa Yahweh pasti memandang, itu bukan sesuatu yang urgen. Kalau sesuatu yang penting pasti akan ditunjukkan. Seperti ketika usia 12 tahun di bait Allah ditunjukkan. Lalu masa-masa yang lain tidak. Tetapi kesimpulannya satu. Ketika dibaptis, ada suara, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu kesimpulan dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Apa yang terjadi? Yesus hidup dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Bertumbuh dalam hikmat, kebijaksanaan, makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Begitu ayat firman Tuhan. Itu cukup. Cukup data itu bahwa dia berkenan kepada Allah. Tidak perlu diceritakan secara detail. Sebab yang penting bagaimana pemberitaan Injil yang itu berguna untuk kita. Jadi tidak perlu kita mencari-cari apa yang dilakukan Yesus sebelum usia 30 tahun atau setelah usia 12 tahun itu. Ya, dan jangan percaya kalau ada orang berkata dia pernah ke India lah, apalah, itu semua tidak benar. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan memberkati. Dari usia 48 tahun wanita ya, dengan inisial D ini ya. Tapi tidak perlu lah ya, siapa dia, nggak perlu. Saya sudah menikah 17 tahun. Ini saya lewati saja ya. Oke. Dari pria usia 38 tahun. Pak Erastus yang saya hormati, yang saya kagumi, saya umur di Tangerang. Saya suka sekali dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Waski dan Abam tentunya. Saya banyak berubah dari segi karakter dan lebih memahami hidup ini, Pak. Saya memiliki anak autis umur 8 tahun dan bawaan penyakit tuberous sclerosis. Ya. Tuberous sclerosis. Atau tumor jinak di otak. Aduh Tuhan. Saya sangat sedih dan bingung dengan keadaan anak saya. Setiap subuh bangun cakar-cakar saya nggak jelas apa maunya. Kadang kalau saya habis kesabaran, saya cubit dan pukul, pakai guling dan cewer. Habis itu pasti dia tidur lagi. Wah, jangan terus begini.
Tapi setelah memukulnya saya sangat sedih dan menyesal. Kadang saya nggak bisa tidur lagi dan bertanya kepada Tuhan, kapan ini semua akan berakhir? Jadinya saya sering kurang tidur. Aduh Tuhan. Semenjak pandemi sampai sekarang saya tidak bergereja. Saya difitnah di gereja lama, difitnah. Sehingga saya tidak bergereja lagi. Kalau ke gereja lain saya sangat risih dengan pandangan orang akan anak saya yang autis. Dan anak saya suka teriak, nggak jelas tentunya mengganggu juga yang lain. Akhirnya saya putuskan nggak bergereja lagi. Saya mau ke GSKI Arta Gading, waktunya tidak terkejar. Soalnya saya punya anak yang kecil lagi 3 tahun. Jadi anak-anak saya kasih ke gereja dekat-dekat saja kecuali anak saya yang autis. Oke, saya potong dulu ya. Di gereja kami itu ada pelayan untuk anak autis ya. Ada kebaktian khusus untuk anak autis. Lalu anak-anak Bapak semua dibawa saja ke gereja Arta Gading. Karena kami punya playground itu luasnya mungkin 600 meter lebih ya. Itu cukup untuk banyak anak. Dan permainannya banyak. Lebih ramai dari kadang-kadang saya lihat lebih ramai dari yang di mall yang harus bayar. Ya, kami memang sengaja investasi mahal untuk itu. Ya, jadi bawa saja ke gereja. Ya, saya sedih mendengar ini. Tapi nasihat saya, kamu jangan pukul-pukul gitu. Ya, saya khawatir nanti akan makin merusak kehidupannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan berkenan untuk kesembuhan anak ini. Jadi kita percaya ya, ada kesembuhan. Oke, dalam nama Yesus, Tuhan tolong keluarga ini. Bapak tolong. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya salah tidak bergereja? Ya, dalam konteks itu tidak. Tidak, karena anakmu begitu bisa mengganggu dan gereja tidak memiliki fasilitas untuk itu. Apakah anak saya yang autis bisa masuk LB3? 100% bisa kalau kamu hidup suci dan taati firman. Apa kalau anak saya tidak sembuh sampai akhir hayatnya itu merupakan kutukan atau kehendak Tuhan? Tidak kutukan, karena Tuhan menjadikan itu suatu yang indah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Waktu mengandung rutin cek ke dokter, vitaminnya saya dan istri tidak drug, rokok, alkohol. Iya, makanya bukan kutukan. Kita percaya masih ada kesembuhan. Ya bro, jangan lemah. Kami bersama Anda. Dalam nama Yesus kami bersama Anda. Apakah yang saya jalani dengan keadaan anak saya ini kehendak Tuhan? Ya, Tuhan mengendaki keadaan ini supaya kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Khotbah Truth ID bisa membuat kamu tabah dan kuat. Tadi ada kalimat di atas, kamu berubah lewat khotbah ini dari si karakter. Oke. Anak itu akan menyempurnakan. Mungkin kamu tidak sadar. Kalau kamu tidak punya keadaan seperti ini, mungkin kamu jadi pria tidak benar. Tapi dengan keadaan ini kamu bisa fokus ke anak, kamu terhindar dari pelanggaran. Saya sering stres dan menghindar dari banyak orang. Di lain sisi saya rindu untuk bergabung dan komunitas gereja. Kalau kamu tidak punya komunitas, datanglah ke Rehoboth. Ya, saya akan menolong. Bolehkah saya menjadi bagian dari GSKI tanpa bergereja? Enggak masalah. Kamu tidak terdaftar pun juga enggak masalah. Kami hanya ingin memberkati di sisa umur hidup kami ini, bro. Terima kasih Pak Eras atas jawaban doa-doanya. Mohon Pak doakan kesembuhan anak saya. Sudah. Tadi saya sudah sebut pertolongan Roh Kudus. Bapak Yahweh menolong anakmu. Tuhan tolong. Kasihan nih keluarga ini. Kiranya Elohim Yahweh selalu menyertai Pak Eras. Terima kasih. Oke. Berikutnya dari pria usia 25 tahun. Saya memiliki dendam yang sangat luar biasa terhadap ayah saya yang setiap hari selalu seenaknya sendiri. Seperti yang Bapak Erastus sudah pernah ucapkan, anggap saja kamu baru melayani orang yang sakit. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengampuni dan memaafkannya, supaya perilaku yang ayah saya lakukan ke saya tidak terulang ke anak dan istri saya besok, Pak. Yang pertama, kamu harus menghayati bahwa dosamu kepada Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan orang tuamu kepadamu. 1, 2. Saya sudah beritahu kamu harus menganggap orang tuamu sakit. Jadi pasien. Kok bisa? Iya, bisa terjadi. Kamu akan jadi orang hebat kalau bisa melayani orang tua seperti ini. Ya. Yang ketiga,
Dendam, kebencian itu membuat kamu rugi. Kamu mengampuni, melepaskan pengampunan, tidak ada ruginya. Malah untung, tapi dendam membuat kamu sakit. Dan kamu tidak bisa diampuni kalau kamu tidak mengampuni orang. 4, dia orang tuamu. Kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuamu. Apa yang pernah dilakukan orang tuamu tidak sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan kalau itu dikatakan kejahatan. Belajarlah mengampuni. Dan ketika kamu bersedia untuk mengampuni dan kamu berjuang untuk itu, akan menjadi sukacita ketika kamu disakiti. Kamu disakiti tidak membalas menyakiti, ada kebahagiaan yang mengalir. Buktikan itu. Top, selamat berjuang. Wah, dari pria usia 40 tahun, sudah menikah. Dulu saya pernah menegur teman karena memiliki perilaku yang buruk yang merusak kualitas hidupnya. Saya menyarankan dia untuk bertobat, tetapi dia menjawab bertobat itu nanti saja kalau sudah tua atau sudah dekat meninggal dunia. Dia menjawab seperti itu dengan acuan penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus di Lukas 23. Tapi saya coba berargumen bahwa penjahat tersebut bukan penjahat seperti pada umumnya berdasarkan Lukas 23, bahwa penjahat tersebut mengerti akan pengajaran Tuhan Yesus. Perdebatan masih menyisakan pertanyaan dari semua orang yang hidup waktu itu, bahkan 12 murid Yesus pun tidak paham. Hanya penjahat tersebut yang paham bahwa Yesus adalah raja yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi sebenarnya siapakah penjahat yang membela Tuhan Yesus ketika disalib? Dan bagaimana dia bisa paham akan ajaran Tuhan Yesus padahal dia tidak diajar secara khusus seperti 12 murid lain? Apabila hal ini sudah pernah dibahas dalam seri khotbah, mohon agar dibagikan linknya kepada saya. Saya pernah. Tapi saya lupa yang mana khotbahnya. Dan mohon juga agar ketika dijawab agar diberikan Oke. Penjahat ini penjahat politis. Artinya bukan penjahat kriminal yang merampok, memperkosa. Disebut penjahat karena memang dicap penjahat. Orang-orang Yahudi itu ada kelompok yang disebut kelompok zelotes. Kelompok zelotes itu kelompok yang ingin merdeka dan menantikan Mesias menjadi raja mereka. Nah, maka mereka berusaha untuk melawan pemerintahan asing, ya, menjadi pemberontak dan itu dicap penjahat. Nah, salah satu murid Yesus namanya Yudas. Tapi bukan Yudas Iskariot. Yudas orang zelot. Tentu pria yang disebut penjahat ini mendengar dari temannya orang zelot, Yudas orang zelot, bahwa Yesus itu Mesias. Jadi pasti dia mendengar entah dari temannya ini kemudian besar atau teman-teman yang lain, bahwa kita ini sebenarnya, mereka bicara satu dengan yang lain, ya, menantikan Mesias. Dan inilah Mesias itu. Jadi saudara bisa mendengar, membaca maksud saya, Yesus berkali-kali mau diangkat jadi raja. Jadi ketika disalib itu dia melihat keagungan Yesus. Ya. Keagungan Yesus dan di antara percakapan bisa dia dengar, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berapa kali Tuhan berkata itu kepada Pilatus pun dia berkata, aku bisa mendatangkan malaikat untuk membelaku. Nah, dari situlah penjahat ini, penjahat yang baik ini percaya. Ini bukan penjahat kriminal. Sementara menderita tidak minta diturunkan dari kayu salib seperti penjahat yang jahat di sebelah yang lain. Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Oh, dia memikirkan kekekalan. Dan dia tahu ini raja yang akan datang. Dan dia sendiri bela Tuhan Yesus loh. Dia berkata kepada penjahat di sebelahnya, hei, kamu itu jahat seperti aku. Tapi orang ini tidak bersalah loh. Sementara tidak ada orang yang bela Yesus, dia yang membela. Jadi jangan disamakan dengan orang yang mau mati baru, ampunilah saya Tuhan. Nggak bisa, itu curang. Orang yang punya kesempatan bertobat tetapi menunda pertobatannya dan berpikir nanti kalau mau mati baru bertobat, tidak bisa. Dia curang. Tidak bisa. Kalau hari-harinya sudah tidak benar, bagaimana kemudian suatu hari dia bisa benar mendadak?
maka Tuhan tidak pernah memberitahu, jarang yang tahu, jarang kapan hari meninggalnya. Kalau orang tahu dia akan meninggal bulan depan, dia baru rajin ke gereja, baru ikut kebaktian, itu bukan pertobatan yang benar. Apalagi yang berkata, nanti kalau mau meninggal aku baru mau bertobat. Wow, nggak masuk surga orang begini. Dan nanti waktu mau meninggal dia nggak sanggup bertobat. Apalagi dunia kita yang jahat ini, yang pengaruhnya kuat, dia tidak sanggup bertobat. Dia tidak mampu bertobat. Mau bertobat pun tidak sanggup. Orang yang tidak biasa mempercayai Allah ada, di ujung maut tidak akan sanggup mempercayai Allah ada. Ya kalau orang tidak mau bertobat sejak sekarang, dia tidak akan selamat. Oke. Saya teruskan dengan wanita usia 21 tahun. Salam Omeras, Om, saya mau bertanya maksud dari ayat Alkitab Markus 4 ayat 24-25 itu apa ya Om? Wow. Saya buka Alkitab dulu ya nak. Markus 4 ayat 24-25 ya, wanita usia 21 tahun ya. Kamu dengan usia seperti ini sudah mau mencari Tuhan, itu luar biasa. Ya. Dan saya berharap suatu hari kamu ketemu saya, lalu saya akan memberkati kamu. Sekarang pun saya akan memberkati kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu jadi wanita yang baik. Jadi wanita yang diberkati Tuhan. Jadi wanita yang satu hari menjadi perwira tinggi ya. Namamu saya sebut ya. Nggak malu ya. Winda. Nama yang bagus sayang. Oke. Markus 4 ayat 24-25. Oke. Markus 4 ayat 24-25. Lalu ia berkata, Yesus berkata, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Kalau kita melihat konteksnya, Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi pengertian atau konsep kita tentang kebenaran, ya, pengertian atau konsep kita tentang kebenaran itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi jangan punya ukuran yang salah, punya ukuran yang benar. Ini konteksnya menjadi berkat, menjadi pelita. Jadi kalau pengertian kita benar dan kita mau mengenakan kebenaran itu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Ada banyak orang tidak pernah mempersoalkan ukuran kebenaran. Yang dipersoalkan banyak hal. Tetapi kalau orang mau mengerti kebenaran, ya, berusaha memahami kebenaran dan mengenakannya di dalam hidupnya, jadi ukurannya, Tuhan akan tambahkan. Dia akan berlipat kali ditambahkan. Maka dikatakan di ayat berikutnya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi yang siapa yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya. Orang yang tidak mempersoalkan kebenaran akan makin bodoh, makin sesat. Mantap. Dan orang seperti ini akan jadi pelita. Ya. Jadi kalau kau masih muda sudah mau mencari kebenaran dan mau mengenakan kebenaran itu jadi ukuran hidupmu, Tuhan akan membuat kamu berhasil, akan ditambahkan kepadamu. Mantap. Oke. Puji Tuhan. Dari pria usia 39 tahun sudah menikah. Apakah sikap-sikap, tindakan-tindakan serta kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa di masa lalu yang menyebabkan orang tua, ayah, ibu terluka, kecewa, sedih bisa berdampak di kehidupan saat ini? Jelas. Bukan hanya bapak ibu, semua kita. Semua kita. Pengalaman masa lalu bisa membuat goresan. Dan itu membentuk. Tetapi Tuhan ajaib. Kalau kita mengasihi Tuhan, goresan-goresan ini akan ditanggulangi lewat
persoalan, perkara, kejadian-kejadian yang terjadi di depan dalam hidup kita. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita ke depan ternyata bisa mengubah kita. Jadi apa yang terjadi di masa lalu merusak kita, kejadian yang akan terjadi ke depan jika kita mengasihi Tuhan, membuat kita disembuhkan dari luka lama. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, jadi masa lalu akan buat goresan yang buruk, tapi ke depan jadi goresan yang baik. Dan satu lagi yang saya harus tambahkan. Ketika kita mengerti kebenaran, pengalaman masa lalu pun akan menjadi sesuatu yang indah, menjadi pelajaran yang berharga, bisa malah menambah kesempurnaan kita. Selain kita disembuhkan, juga ditambahkan kesempurnaannya. Puji Tuhan. Oke, saya baca lagi berikutnya. Wanita sudah cerai, tidak tahu berapa umurnya. Pak Pendeta, saya sudah bertobat dari kesalahan saya. Nama saya sudah cemar. Setiap ke gereja pendeta saya selalu menyindir-nyindir. Saya merasa tak nyaman. Padahal saya rindu ke gereja. Setiap pendeta mau khotbah saya sudah gemeteran duluan. Setelah saya sering baca firman dan doa seperti ada kekuatan Roh Kudus yang menguatkan saya saat mau dengar khotbah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Aduh, kamu berapa umurnya saya nggak tahu. Kalau kamu berdosa, kita semua orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi kamu ditambah kata sudah cemar, saya tidak tahu cemarnya di mana. Tapi kalau kita sudah minta ampun dan bertobat, Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Peduli apa? Pusing apa kita terhadap penilaian orang lain? Terserah orang menilai apa. Yang penting kamu sudah beres, selesai dengan Tuhan. Dan tentu jangan lakukan dosa yang sama lagi. Jadi kamu tidak perlu kamu merasa minder, gemeter-gemeter. Memangnya siapa? Pendeta apa haknya terhadap kamu? Kamu milik Tuhan, kamu sudah diampuni. Tuhan sudah melupakan dosamu kok. Ya, sudah. Tidak masalah. Ya, oke. Saya kira pendeta yang nyindir-nyindir ini nggak bijak. Ya, ini membuat kamu tambah down. Mestinya Tuhan sudah mengampuni, ya udahlah. Tuhan melupakan masa lalu. Tuhan saja sudah melupakan kok kita. Ingat-ingat. Dosamu sudah dibuang Tuhan ke dalam dasar laut yang dalam dan tidak diingat. Dan di atasnya ada tulisan dilarang mancing di sini. Ini pendetamu memancing. Nggak boleh. Oke. Kalau kamu ketemu pendeta seperti itu, tidak sejahtera, pindah gereja saja. Ya. Dan kalau kamu tidak punya gereja, kamu datang di GSKI Rehoboth, lantai 5, Mall Arta Gading. Kamu ketemu saya dan kamu tidak saya sindir-sindir. Tapi kamu akan saya hajar dengan firman supaya tidak mengulangi dosa yang sama. Sincerely, we love you. We love you. Tuhan berkati. Dari wanita usia 41 tahun, wanita sudah cerai, 2 anak umur 13 dan 16 tahun. Pak, saya wanita yang sudah bercerai dan memiliki anak laki-laki ikut dengan mantan saya. Ikut dengan mantan saya. Pak, saya wanita sudah bercerai dan memiliki anak laki-laki ikut dengan mantan saya. Sekarang saya sedang hamil 1 bulan dengan duda. Oh, nikah lagi. Tapi kami belum menikah. Aduh, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa dapat pemberkatan peneguhan nikah? Saya sangat membutuhkan masukan nasihat. Karena saya sangat bingung. Please help me, Pak. I help you. I'll help you. Tapi saya tidak tahu kamu dudanya itu terikat perkawinan, duda cerai atau apa. Pihak gereja kami akan menghubungi ibu hari ini juga. Ya, apa yang bisa kami bantu. Sudah hamil lagi. Belum tentu kamu perlu nikah dengan dia ya. Belum tentu kamu harus nikah walaupun kamu hamil. Kalau pria itu terikat dengan perkawinan, kamu melanggar hukum. Dan kalau pria itu tidak baik, kamu akan celaka. Jadi belum tentu kamu harus menikah dengan dia. Tapi saya tidak tahu bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan duda ini. Kamu ceroboh loh, kamu umurnya 41 tahun, sudah punya 2 anak, kok masih nakal ya. Sedang hamil min 1 bulan. Min 1 bulan berarti apa? Kurang 1 bulan ya. Sudah tidak mens mungkin ya. Mungkin dilayani aja ya.
Belum tentu kamu menikah loh dengan pria ini. Ya belum tentu ya. Oke. Saya baca lagi berikut ya. Dari wanita usia 34 tahun. Salum, saya tinggal sama suami selama 6 tahun tapi belum menikah. Suami kerja di satu perusahaan negara. Selama kami tinggal bersama, awalnya saya ikut gabung persekutuan doa dan saya mengajak suami juga ikut gabung di persekutuan doa. Berjalannya waktu, suami dapat surat teguran dari direktur perusahaannya harus menikah. Kalau tidak menikah diberhentikan tidak dengan hormat. Berjalannya waktu kami konfirmasi dua pihak keluarga kami disetujui. Lalu kami kursus nikah secara Katolik. Selesai kursus, pastor tentukan tanggal mau menikah. Sebelum tanggal menikah lalu ada pertemuan dua pihak keluarga bersepakat untuk acara keluarga tanggung bersama. Setelah pertemuan dua pihak keluarga, tahu-taunya pihak keluarga dari suami telepon pihak keluarga saya. Wanita katanya saya dan suami tidak menghargai pihak keluarga suami. Lalu saya dan suami dipanggil pihak keluarga dari suami. Kami dimarahi, katanya kami selama ini ikut kebaktian di gereja Protestan. Kok kami dua kursus nikah di Katolik, kata mereka. Kata mereka kami pelecehan agama dan lain-lain, bahkan kami dibully oleh pihak keluarga dari suami. Kami diusir namun suami tetap pergi minta persetujuan dari keluarganya dan mereka tidak setuju kami nikah di tanggal yang sudah ditetapkan oleh pastor. Ini orang-orang yang fanatik dengan organisasi ya. Katolik, maksud saya pernah ke gereja Protestan, datanya ke gereja Protestan, lalu di konseling pranikah di gereja Katolik itu pelecehan. Ya tidaklah. Lah kalau memang mau pemberkatan di gereja Katolik, sampai pastor sudah memberikan tanggal pernikahan, kan masalahnya apa sih? Dan mereka pergi ke gereja, batal kami menikah. Dan mereka pergi ke gereja, batal kami menikah. Setelah pastornya tidak berani menikahkan kami. Lalu saya dan suami ke gereja untuk minta kebijakan pastor agar kami tetap menikah. Tapi Romo suruh kembali ke keluarga, katanya kami agamanya tidak jelas. Singkat cerita, saya dan suami ambil keputusan beralih ke gereja Protestan. Kami mengikuti aturan gereja Protestan dan kami dapat pembinaan dan sudah ditentukan tanggal menikah. Ujungnya pendeta tidak berani menikahkan kami. Wow, jujur kami bingung, kami harus bagaimana Pak. Dan sekarang suami diminta surat menikah belum ada. Dan pihak keluarga dari suami tidak mau suami diberhentikan dari pekerjaan suami. Dan mereka pisahkan suami dan saya dengan cara menipu direktur perusahaan suami bahwa suami tidak ada hubungan lagi dengan saya. Dan suami juga terpengaruh keluarga karena tidak mau diberhentikan dari pekerjaannya. Dan kami sudah tinggal bersama sudah 3 bulan namun suami sesekali datang tanpa pengetahuan kantor dan keluarganya. Kalau ketahuan datang di saya maka suami diberhentikan. Saya stres, mohon solusinya Pak. Ini manusia-manusia kacau ini. Buset dah. Kok bisa nggak bijak loh ya? Pusing saya membacanya. Urusan apa sih? Ini pendeta juga, pendeta Protestan kok takut memberkati? Urusannya apa? Ini sudah tua. Kalau sudah lewat 17 tahun, lewat 20 tahun udah berhak menikah. Lah ini sudah umur berapa ya? Tunggu sebentar. 34. Saya nggak paham. Saya nggak paham. Benar-benar nggak paham. Takut keluarga, takut pastor. Pastor juga sampai takut memberkati. Ini pihak keluarga mengintimidasi apa saya pastor takut memberkati? Kok sampai pendeta Protestan juga takut memberkati? Memangnya yang memberkati itu siapa? Manusia atau Tuhan? Cari gereja yang pendetanya berani memberkati. Ini pendeta kok takut memberkati orang nikah loh. Sekarang malah jadi rusak begini. Artinya kepada perusahaan ya menipu. Sekarang udah nggak ada hubungan lagi. Padahal masih ada hubungan. Yang juga saya pusing itu kenapa itu perusahaan memaksakan harus ada pemberkatan nikah. Nah ini juga saya nggak ngerti ini. Apa maksudnya? Ya sudah. Kalau begini digantung ya. Jadi ini nggak bisa dijawab hari ini. Tetapi nasihat saya cari pendeta yang bisa memberkati. Titik.
Saya nggak tahu suamimu kenapa tidak punya integritas, kok seperti anak umur remaja lalu takut, tidak punya integritas. Kalau dia cinta kamu, dia bela dong. Dia bela. Aku mau menikah. Tidak mau gereja A, nggak mau B, nggak mau C, nggak mau gereja C. Saya nggak mau F, nggak mau G. Cari. Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang memberkati itu Tuhan, bukan manusia. Ya, mungkin ada perlu status menikah atau tidak ya. Nggak bisa melanggar hukum, kawin kumpul kebo, itu nggak boleh. Yang saya nggak ngerti kenapa kamu 6 tahun tapi belum menikah. Kamu juga bandel sih jadi orang. Kok bisa kumpul 6 tahun tidak menikah? Ini kamu seperti orang yang tidak berakhlak baik gitu loh. Ayo bertobat. Aduh, kamu tidak boleh nakal lagi ya. Harus bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh, lalu diurai kekusutan itu. Cari pendeta untuk pemberkatan nikah dan jangan nakal lagi. Bisa loh 6 tahun tidak nikah kok begitu. Apa nggak malu dengan lingkungan waktu itu? Yang saya bingung kenapa keluarga juga tidak terganggu. Punya anak yang 6 tahun belum menikah. Bisa kumpul keluarga, sekarang baru ribut setelah ada masalah dengan perusahaan. Oke? Saya kira cukup ya. Saya membaca jadi stres juga nih. Oke, udah cukup saja sampai di sini, Tuhan berkati.